Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Saudaraku seiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan bahwa kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat. Oleh karena itu, sepantasnya sebagai hamba yang taat dan takut terhadap Rabb-Nya untuk selalu berusaha menjauhi kezaliman. Kezaliman dalam bahasa Arab, zulm atau mazlimah, memiliki beberapa makna, yaitu menyimpang dan melewati batas, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, merampas atau mengurangi hak orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kezaliman ada 3 macam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kezaliman itu ada 3. Kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah, kezaliman yang akan diampuni oleh Allah, dan kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Adapun kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah syirik. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Inna syirka ladulmun adim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Adapun kezaliman yang akan diampuni oleh Allah adalah kezaliman hamba terhadap dirinya sendiri, terkait hak-hak antara mereka dengan Allah, seperti sholat atau puasa yang tidak dilakukan dengan baik. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman sebagian hamba kepada sebagian yang lain, sampai Allah akan mengurus untuk sebagian mereka dari sebagian yang lain. Hadis riwayat At-Tayalisi dan Al-Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' dan Silsilah Al-Ahadits Shahihah. Semua jenis kezaliman yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini wajib kita tinggalkan agar kita terhindar dari berbagai kegelapan pada hari kiamat. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari berbagai kezaliman tersebut. Inilah kezaliman yang akan diadili oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan dibiarkan kezaliman sebagian hamba kepada sebagian yang lain, baik berkaitan dengan darah, harta, kehormatan, dan lainnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan kezaliman terhadap sesama hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku menjadikan perkara yang diharamkan di antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan lain-lain. Oleh karena itu, seorang hamba yang telah terlanjur melakukan kezaliman kepada orang lain hendaknya menyelesaikan urusannya secepat mungkin dengan meminta maaf, meminta halal, atau mengembalikan hak-haknya dan menyelesaikan urusannya. Jika tidak, maka hal itu tetap akan diadili pada hari kiamat. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya yang berkaitan dengan kehormatan atau sesuatu apapun, hendaklah ia meminta halal darinya pada hari ini, sebelum datang hari kiamat yang tidak ada dinar dan dirham. Jika dia memiliki amal soleh, diambil darinya seukuran kezalimannya. Jika dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, diambil kesalahan-kesalahan orang yang dizalimi, lalu ditimpakan padanya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Ibnu Hibban. Saudaraku seiman, janganlah seseorang menjadi bangkrut gara-gara kezalimannya kepada orang lain. Misalnya kezalimannya kepada orang lain lebih banyak dari kebaikan yang dia bawa.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan umatnya dalam sabda beliau dari Abu Hurairah radhiallahu an, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kamu siapakah yang bangkrut itu?" Para sahabat radhiallahu anhu menjawab, "Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang dan barang, wahai Rasulullah." Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku, yaitu orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala amalan sholat, puasa, dan zakat, tetapi dia juga mencaci maki si ini, menuduh si itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang ini. Maka orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya, dan orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis, sebelum diselesaikan kewajibannya, kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu ditimpakan padanya. Kemudian dia dilemparkan di dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Setelah kita mengetahui penjelasan tentang kezaliman ini, marilah kita tinggalkan segala macam kezaliman untuk kebaikan kita sendiri. Jika tidak, maka sesungguhnya di akhirat nanti, para pelaku kezaliman akan menghadapi berbagai perkara yang akan menyusahkannya, dan tidak ada siapapun yang akan menolongnya, kecuali iman dan amal soleh kita. Barang siapa mendapatkan akibat buruk, janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Dan barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah yang Maha Terpuji. Allahu a'lamu bissawab.